Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sarasa nomor 11 Jalur Lingkar Selatan Kota Sukabumi 96 FM Mega Suara Save the Channel. Selamat sore sahabat Mega Suara dan mania Mega Suara dimanapun berada. Di sore hari ini kembali kita bersama KSPPS BMT Ibadur Rahman dalam live podcast yang tentunya ini bisa Anda simak di 96 FM ataupun juga di fanpage Mega Suara Sukabumi dan YouTube Mega Suara Sukabumi. Hari ini Kamis 19 ya sekarang ya. Saya udah lupa tanggal kalau kepanjangan PPKM. 19 Agustus 2021 dan kita masih dalam nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sudah hadir di Studio 1 Mega Suara Sukabumi 3 narasumber yang sudah bersiap-siap untuk menyampaikan nanti informasi seputar ke-BMT-an gitu ya. Yang pertama di sini ada Ibu Hajah Eti Rusmiati selaku Direktur KSPPS BMT Ibadur Rahman. Selamat sore. Assalamualaikum Bu. Oke. Coba cek Bu suaranya ada Bu. Oke. Siap. Yang kedua ini ada Bapak Arika ya selaku manajer marketing atau bagian pemasaran dari KSPPS BMT Ibadur Rahman, dan yang terakhir ada Bapak Agus Hermawan selaku analis syariah Pak ya. Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Ibadur Rahman, dan nanti kita akan bicara tentang apa itu KSPPS BMT Ibadur Rahman, dan tentunya ada banyak informasi yang nanti akan kita buka selama 1 jam ke depan di acara live podcast sore hari ini. Yang pertama udah oke Bang Anjas ya? Ya, jadi kita mulai relax. Jadi kalau dibuat tegang juga nanti nggak enak gitu ya. Kita santai aja. Yang pertama kita ke Bu Hajah Eti dulu nih. Oke, Wilujeng Sonten Bu Haji. Ini kayaknya, ya, bentar. Saya lagi cek audio dulu nih. Kayaknya nggak ini nih. Itu Bang, ada prot cina Bang. Oke, Bu dicek lagi Bu. Ya, masih ini Bang, masih. Ya. Ya, jadi sebelum saya ke Ibu Hajah Eti Rusmiati selaku Direktur KSPPS BMT Ibadur Rahman, BMT Baitul Mal Watamwil ya, KSPPS kita nanti tanyakan ke beliau. Oke, siap Bang Anjas. Cek lagi Bu. Ya, halo. Oke, siap. Oke Ibu, selamat sore dan selamat datang di Mega Suara Sukabumi. Ibu, bisa disampaikan Bu, apa itu KSPPS BMT Ibadur Rahman Bu? Terima kasih sebelumnya Pak Isman. Pada sore hari ini saya sangat senang nih bisa mengudara di sini. KSPPS BMT Ibadur Rahman itu yaitu kepanjangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ya. BMT-nya itu sendiri kepanjangan dari Baitul Mal Watamwil ya itu. Jadi pada intinya kami ini suatu lembaga keuangan non bank itu yang melayani masyarakat mikro ya, masyarakat mikro dan UKM dan ultra mikro juga ada ya. Nanti bisa dijelaskan tuh apa tuh mikro, ultra mikro dan mikro. Nah itu seperti itu. Jadi kami juga menerima masyarakat untuk menjadi anggota. Jadi pada dasarnya koperasi ini milik masyarakat. Jadi koperasi masyarakat di mana anggotanya terdiri dari masyarakat kota dan kabupaten Sukabumi selama ini. Tapi kami sendiri bisa menerima dari seluruh Jawa Barat ya itu. Mungkin sementara itu dulu ya. Oke. Pengertian KFC. Tadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Pembiayaan. Oke. Tadi yang Ibu sampaikan bahwa anggotanya ini melingkupi wilayah Koka Bu ya. Dan ini non bank konvensional kan Bu ya, seperti itu ya. Ini sejak kapan Bu BMT Ibadur Rahman berdiri Bu di Sukabumi ini Bu? Kalau cikal bakalnya dulu itu dari tahun 2003 ya. Dulu itu sebelumnya merupakan unit dari satu koperasi pondok pesantren. Koperasi Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Nah kemudian kita khusus ada unit simpan dulu USPS bukan KSPPS ya. Unit Bu ya dulu ya. Unit dari suatu kopontren di mana pengelola kopontren itu dulu saya sendiri juga.
Nah, akhirnya berkembang cukup besar dan kita tidak melayani lagi sivitas pesantren, tapi lebih ke masyarakat Umum ya. umum. Nah, di situ ternyata masyarakat menyambut dengan sangat baik ya, antusias, sehingga itu berkembang dengan cukup pesat. Akhirnya kita dari 2003 kita spin off di 2007 dengan induknya tuh. Kita berdiri sendiri, masing-masing punya badan hukum dan terus berdiri sampai sekarang. Oke, Bu, yang membedakan ataupun yang membedakan lah antara KSPPS BMT dengan lembaga konvensional, lembaga pembiayaan konvensional atau perbankan lain itu apa, Bu? Yang lebih signifikan perbedaannya? Dari sisi produk atau dari sisi pelayanan atau apa gitu, bagi hasil atau seperti apa, Bu? Ya. Jadi kita harus ini dulu ya, membedakan dulu bank dan non bank. Ya, jadi banyak menyebut BMT itu bank, padahal kita itu non bank ya. Bank juga kan ada bank konvensional, ada bank syariah, di mana sekarang tergabung bank syariah itu di BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Sedangkan BMT itu lembaga keuangan non bank yang pola operasionalnya syariah. Nah, nanti untuk seperti apa sih jelasnya syariah itu, nanti ada Pak Agus Hermawan dari Dewan Pengawas Syariah menjelaskan lebih detail. Pada dasarnya kami melayani itu dengan cara-cara syariah. Oke, Ya, siap. itu. Sebelum saya ke Pak Agus ataupun ke Pak Arika, ini masih seputar ke BMT-an, Bu. Ini kan berdiri 2023 setelah melewati 2003, Pak. 2003 ya. Tadi dari unit ya, sekarang menjadi induk gitu kan. Kalau pengawasan ininya dari mana, Bu? Sampai saat ini apakah koperasi, apakah Koperasi. Kita dengan Koperasi. Kementerian Koperasi. Ya. Terus kalau misalkan masyarakat ingin gabung menjadi nasabah, menjadi anggota, seperti apa, Bu, prosesnya, Bu? Itu sangat-sangat mudah. Bahkan kita memang mengharapkan kalau bisa sih seluruh masyarakat ya, tapi yang baik-baik masuk koperasi ke KSPPS. Yang amanah, Bu ya. Yang amanah. Yang amanah, Gut ya. Yang amanah. Insya Allah amanah. Nah itu mudah sekali. Itu tinggal mengajukan, mengisi form ya, mengisi form yang diisi, dan itu juga simple. Keanggotaan maksudnya, Bu ya, form keanggotaan. Ya, dan membayar simpanan pokok. Simpanan pokok kalau di kita tuh besaran simpanan pokoknya 1,5 juta Per? sekali seumur jadi anggota. Oke. Dan itu kalau masyarakat ada yang merasa berat langsung 1,5 juta Bisa dicicil. itu bisa dicicil. Kegunaannya untuk apa, Bu, yang 1,5 itu? 1,5 itu menandakan dia sebagai anggota, dan itulah yang menjadi modalnya koperasi itu modal bersama. Oh, berarti 1,5 yang akan diputar nanti ya? Ya, salah satunya itu. Oke. Dan itu juga sama dengan si anggota itu dia punya pemilik jadinya. Keuntungannya apa, Bu, buat si anggota? Buat si itu? anggota banyak sekali keuntungannya. Enggak, salah satunya dari nilai uang yang dia Pertama tanamkan itu. dia berhak untuk dilayani. Dilayani baik simpanannya maupun pinjamannya. Pembiayaannya. Kemudian juga dia memiliki hak suara. Hak suara di mana dia berhak nanti menjadi pengurus, mengeluarkan pendapat ya. Tentunya dengan melalui ada beberapa proses, tapi setahun sekali itu kan ada yang namanya rapat anggota tahunan. Nah, anggota tuh harus hadir. Oke, siap. Bu Haja dan dapat SHU. SHU dapat ya sebagai anggota. Kalau di PT itu namanya dividen ya, kalau di ini SHU. Ya, sebelum ke Pak Agus satu lagi nih. Moto BMT Ibadur Rahman apa nih, Bu? Atau visi misi lah secara singkat, Bu. Visi kita yaitu menjadi lembaga keuangan yang terdepan ya, unggul dan melayani masyarakat ya. Jadi sejahtera. Pokoknya kita itu menjadi suatu lembaga yang unggul, terdepan,
dan Sejahtera Bu ya. sejahtera. Ntar kita putar iklannya deh, masih ada ya. Masih ada ya. Sejahtera. Jadi itu semangatnya kayak semangat kita mau menghadapi pemilu sebetulnya ya. Bu Haja ini merdeka, luar biasa lah. Ini banyak sebetulnya yang ingin kita tanyakan di live podcast sore hari ini. Saya ke Pak Agus dulu deh tadi menyangkut masalah syariahnya ini ya. Oke Pak Agus, bisa dijelaskan lebih rinci Pak perbedaan KSPPS BMT Ibadur Rahman dengan bank konvensional ya ataupun non syariah gitu ya. Seperti apa Pak Agus sebagai dewan pengawas nih? Baik, terima kasih Pak Isman. KSPPS itu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ya, kita harus memahami dulu makna KSPPS. Ya. Jadi KSPPS itu koperasi, di mana koperasi itu memiliki produk. Ya. Ada produk simpanan, ada produk pinjaman, dan produk pembiayaan. Di mana simpanan, pinjaman dan pembiayaan itu harus sesuai dengan pola syariah. Ya. Simpanan seperti apa yang sesuai dengan pola syariah? Nah, kita ukuran syariahnya itu adalah menurut kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ketika kita berbicara masalah simpanan, maka ada Fatwa DSN nomor 2 tahun 2000. Dua simpanan itu memiliki dua akad pilihan. Ya, yang pertama apa Pak Agus? Ya, jadi simpanan itu ada yang memakai akad mudharabah, Akad ada yang mudharabah. memakai akad wadiah. Oke, akad mudharabah apa kalau dijabarkan secara umumnya nih? Jadi kalau simpanan memakai akad mudharabah itu di mana simpanan anggota itu akan mendapatkan bagi hasil. Konsekuensi dari mendapatkan bagi hasil juga ada dikenakan biaya administrasi. Ya, mungkin saya agak sedikit tekankan sistemnya bagi hasil Pak ya, bukan bunga kan? Ya, artinya akad mudharabah tadi akan menghasilkan bagi hasil bagi si anggota gitu ya. Ya, betul. Oke, yang kedua apa Pak Agus? Ya. Kemudian yang kedua adalah akad wadiah. 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 Wadiah itu titipan. Nah, jadi wadiahnya kita pakai wadiah al-amanah. Ya. Pakai do ya, wadiah ya. Wadiah. Oh, pakai da ya, wadiah. Wadiah al-amanah dan wadiah yadomana. Iya. Jadi kita produknya cukup lengkap. Titipan. Karena dalam fatwa DSN itu dikatakan bahwa jenis tabungan itu ada dua. Ada tabungan yang sesuai dengan syariah, ada yang tabungan yang tidak sesuai dengan syariah. Tabungan yang sesuai dengan syariah adalah tabungan yang memakai akad wadiah dan mudharabah. Tabungan yang tidak sesuai dengan syariah adalah tabungan yang tidak memakai akad wadiah dan mudharabah. Wah. Jadi Iya. dalam fatwa DSN itu memang cukup luas. Iya. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Ya, cocok ini dosen doktor ini untuk syariah nih ngebahasnya nih. Ya kebetulan Bu Haja nih Pak Gus ini dulu satu kelas Pak ya, satu kelompok ya. Pokoknya teman seperjuangan lah. Saya tahu persis ya Pak Agus berbicara tadi tentang kesyariahan, tentang perbankan ataupun lembaga pembiayaan terus ngolotok Bu Haji lah. Alhamdulillah jadi mau keeng Bu Haji lah. Ya, berbicara masalah syariah ke Pak Agus. Oke, tadi dua hal yang ini membedakan Pak ya. Dari sisi akadnya saja ini ada mudharabah dan wadiah. Terus Pak untuk apa namanya memberikan semacam apa ya pelayanan kali kepada para anggota ataupun nasabah KSPPS BMT Ibadur Rahman, akad ini sifatnya mutlak atau memang hanya sebatas pegangan BMT saja Pak? Ya. Oke. Dalam masalah akad ini kita mengacu kepada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi ini merupakan prinsip dasar dalam berakad di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu akad kembali kepada tadi yang saya jelaskan bahwa koperasi itu memiliki 3 produk. Ada simpanan, ada pinjaman, dan ada pembiayaan. Tadi saya berbicara masalah simpanan, belum berbicara masalah pinjaman. Sebab di kalangan konvensional bahwa pinjaman itu semua jenis adalah pinjaman. Tapi dalam prinsip syariah beda, ada pinjaman dan ada pembiayaan. Jadi kalau pinjaman dalam konsep syariah itu orientasinya sosial. Jadi kalau misalkan akad pinjaman itu akadnya qard atau qardul hasan. Ya, artinya dua konsep akad ini akan diterapkan kepada setiap akad dari semua produk BMT yang ada saat ini. Baik simpan pinjamnya, simpanannya ataupun nanti pembiayaannya gitu ya maksudnya. Akannya pakai dua ini berarti kan ya, mudharabah dan wadiah ini. Tidak. Oh tidak. Itu kan mudharabah dan wadiah itu untuk
simpanan. Oh, untuk produk simpanan ini baru satu ya? Iya, kita belum berbicara produk pembiayaan. Oh iya, oke. Kalau gitu langsung aja ke pembiayaan Pak Agus, karena ini sudah pada menunggu nih kalau berbicara pembiayaan sebetulnya ya. Semangat. Jadi kalau berbicara menyimpan agak sedikit letoy Pak Agus, tapi kalau sudah berbicara ini pinjaman ini kenceng gitu responnya gitu ya. Mungkin sebelum ke Pak Arika, saya ke Pak Agus nih, untuk pinjaman Pak Agus seperti apa nih? Apa akarnya Pak Agus? Iya. Kalau pinjaman itu akarnya qard atau qardul hasan. Yang membedakan qard dan qardul hasan adalah dari sumber dana. Jadi, ketika sumber dananya itu adalah dana yang komersil, kita akarnya qard. Tetapi ketika sumber dananya itu dari infak, itu adalah qardul hasan. Itu ada untuk pinjaman. Nah, jadi kalau berbicara pinjaman di lembaga keuangan syariah itu, yang namanya pinjam itu pinjam 1 juta kembali 1 juta. Pinjaman. Itu pinjaman itu. Jadi disebut pinjaman itu seperti kita meminjam sebuah barang, kan pinjam barang kembali barang kan, itu adalah pinjaman. Nah, jadi prinsip pinjaman itu kembali pokok tanpa ada nilai kelebihan. Ya, itu disebut dengan pinjaman. Kalau pembiayaan Pak? Nah, kalau pembiayaan itu lain lagi. Oh, lain lagi. Pembiayaan adalah komersil. Komersil. Iya, jadi bisnis itu. Oke, dari sisi syariah kita tahan dulu ke Pak Arika nih, yang jagonya masalah produk ini kayaknya nih, karena beliau adalah sebagai ujung tombak dari KSPPS BMT Ibadur Rahman untuk melakukan edukasi ataupun menjual semua produk yang ada di BMT Ibadur Rahman ya. Kenapa kita lebih dekat dengan BMT Ibadur Rahman? Ya inilah mungkin salah satunya yang akan dijabarkan oleh Pak Arika nih. Pak, ada berapa produk Pak yang BMT miliki sampai saat ini Pak? Terima kasih Pak Isman. Untuk produk yang kita miliki tadi yang disampaikan Pak Agus pertama adalah simpanan ya. Simpanan dan pembiayaan. Di mana simpanan ini juga memiliki beberapa instrumennya, variasinya. Salah satunya yaitu simpati. Untuk simpanan ya, simpati. Apa itu simpati Pak? Apa kartu perdana? Kita nggak pakai. Oh enggak ya, bukan. AM3 dan lain Oh sebagainya, iya, tapi simpati ya. Simpanan Idul Fitri. Simpanan Idul Fitri. Simpanan Idul Fitri ini sebenarnya sangat berguna untuk ibu-ibu terutama. Oh ini buat ini ya, uang lebaran gitu ya? Oh iya. Orang yang punya karyawan banyak dan lain sebagainya, itu tujuannya untuk THR. Kalau ngambilnya ibu-ibu, paling ini nih, paling respect gitu. Paling respect. Pada banjicilnya pada nggak mau. Ternyata ketika Ramadan kan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan lebaran ya. Lebaran. Dikemas dalam produk simpati. Iya, nilainya berapa itu Pak? Nilainya murah. Cicilannya berapa? Untuk awal nabung 50.000 sebulan. Enggak, sekali buka rekening 50.000. Terserah kita mau nabung berapapun kita layani. Berarti ini enggak ditentukan, misalkan enggak terikat ya. Pokoknya ini lebih ke ibu-ibu nabung buat lebaran lah gitu kan judulnya ya. Jaga-jaga menjelang Idul Fitri. Oke, setelah simpati mungkin ada yang lain, tapi saya nggak sebutkan produknya, takutnya iklan juga. Ya. Simpati, Sikura. Sikura apa tuh Sikura tuh? Sikura itu adalah simpanan kurban. Nah, Bang Anjas nih, Sikura Pak Anjas nih. Yang kemarin kan kita Sikura. habis ngerayain tuh hari raya Idul Adha nih. Nah, bagi masyarakat Sukabumi yang kiranya pengen dan bingung caranya, apalagi kalau mau hari H langsung ngasih uang misalkan 3 juta, 3,5, tergantung mau kambing atau sapi, bingung, bisa kita layani dengan simpanan. Setahun juga sama itu. Sama. Nanti mau nabungnya berapa bebas. Oh, berarti yang kalau penting kan acuannya katakanlah harga kalau saya misalnya kambing nih harga 4 juta, maka setahun itu harus terpenuhi. Iya, berarti nanti yang keluar itu kambing ya, apa uangnya? Bisa kambingnya atau bisa uangnya, tapi kita nanti bisa kerjasama. Syukur-syukur langsung kita yang membelikan kambingnya. Oke, siap. Pak Rika, dua produk tahan dulu, dua produk kita akan lanjutkan nanti, dan sahabat Mega Suara, Mania Mega Suara ataupun yang lagi stay tune di 96 FM ataupun live podcast, kita break dulu dan kita akan lanjut lagi nanti bersama KSPPS BMT Ibadur Rahman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Widiatmoko, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka relaksasi pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19, tim Pembina Samsat Jawa Barat kembali menyelenggarakan program Triple Untung Plus periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 24 Desember 2021. Bebas denda PKB, bebas PBNKB 2, bebas tunggakan PKB tahun kelima, diskon PKB, dan diskon BBNKB 1. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan, wajib pajak bisa menggunakan inovasi layanan elektronik Samsat, tabungan Samsat, Sambara, dan Samsat Jebret. Jangan khawatir, di setiap kantor pelayanan Samsat di Jawa Barat dilaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Disiplin protokol kesehatan 5M, jika keluar rumah dan masuk rumah, jaga kesehatan, mari bersama cegah penyebaran COVID-19. Pembiayaan pencegahan penyebaran COVID-19 berasal dari pajak baraya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kunjungi kantor layanan Samsat Indo di Jalan Masjid nomor 22, Kota Sukabumi. Samsat Outlet Lembur Situ, Samades Balai Kota, Samling Danalaga, dan Samdong Citamiang. Atau Anda bisa datang ke Samsat Pojok Radio Mega Suara di Head Office Radio Mega Suara dan MGS TV, Jalan Sarasan nomor 11, Jalur Lingkar Selatan, Sukabumi. Nuju naon Ece, kawas anu bingung gitu. Mohon, Ece teh keur bingung mikiran modal, keur ngembangkeun usaha. Komo bari dina kaayaan Covid kieu. Ari usaha kumaha ayeuna perkembanganana, Ce? Nya, alhamdulillah. Sok sanajan keur pandemi Covid oge, Kang. Mong ieu we bingung hayang nambahan modal usaha. Tos nyobian pengajuan modal usaha ka BMT Ibadur Rohman, Ce. BMT Ibadur Rohman? Naon eta teh, Kang? BMT Ibadur Rohman teh nyaeta koperasi syariah atanapi Baitul Mal wa Tamwil anu insyaallah bisa ngajawab kana permasalahan modal usaha jeung kepentingan keuangan anu sejena keur tiap-tiap anggotana. Ce. Ari Ece, arek ka mana gura giru kitu? Ece ayeuna arek ka BMT Ibadur Rohman, rek langsung jadi anggota cuma. BMT Ibadur Rohman siap memberikan solusi untuk pengembangan usaha anggota dengan program pembiayaan usaha produktif. Dengan pola pembiayaan syariah, insya Allah berkah. Selain itu, kami juga melayani berbagai program simpanan anggota seperti Simadu, simpanan Manasuka Ibadur Rohman, Simpati, simpanan Idul Fitri, Sikura, simpanan kurban, Sidik, simpanan pendidikan, dan Siberkah, simpanan berjangka Ibadur Rohman, dan lain-lain dengan pola mudorobah bagi hasil sehingga terjamin kehalalannya. Mau nambah modal usaha? Segeralah bergabung menjadi anggota koperasi BMT Ibadur Rohman. Kantor pusat, Jalan Surya Kencana nomor 50 dan kantor cabang Jalan Pelabuhan 2 depan Terminal Lembur Situ dan di Pasar Baru Pangleseran. Telepon dan informasi layanan hubungi 0266 215 899. BMT Ibadur Rahman, bersama kita sejahtera. 96 FM Mega Suara Save the Channel, masih dari Jalan Lingkar Selatan, Jalan Sarasan nomor 11 ya. Jadi kalau saya siaran masih terngiang Jalan Radio nomor 1 Aminta Azmali. Sekarang kita sudah memasuki tahun pertama nih ya, stay dan berdomisili di jalur Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Sarasan nomor 11. Dan alhamdulillah di sore hari ini narasumber kita, mitra terbaik kita juga hadir di acara live forecast yaitu KSPPS BMT Ibadur Rahman. Kita kembali ke narasumber kita. Saya ke Pak Erika lagi tadi ya, Pak Erika, tentang produk Pak. Tadi baru 2 produk Pak, ada Simpati dan Sikura. Ada produk apa lagi Pak yang dimiliki BMT sampai saat ini Pak? Bangga Pak Erika. Melanjutkan tadi sebenarnya sedikit ya. Jadi nanti ada anggota-anggota kita yang bergabung di tabungan Sikura. Pun juga ada wadahnya nih. Sudah ada 10 kurban yang nantinya bisa kita masukkan. Jadi nanti ketika ada anggota kita yang bingung mau ikut kelompok mana, ketika kurbannya sapi, kita sudah siap ada tempatnya. Jadi para anggota sudah tidak dibingungkan lagi. Bingung ketika sapi kalau kurang itu juga nanti nggak bisa kurban akhirnya kan. Kita udah siap dan kita sudah melayani
Oke. berkaitan dengan Sikuro. Ya. dengan simpanan itu. Oke, nilainya tergantung hewan apa dan jenis apa yang akan kita kurbankan gitu ya. Oke, selain sikuro apa lagi, Pak? Selain syukur untuk simpanan kita, Mhm. sidik, Mhm. simpanan untuk pendidikan, Mhm. Sidik seperti apa itu mekanismenya? mekanismenya hampir sama. Mhm. Jadi nanti para orang tua yang nantinya kita bergabung dengan di dunia pendidikan, kita kerjasama dengan sekolah-sekolah Mhm. yang nantinya mengajak para guru untuk siswa-siswanya untuk Mhm. bisa membuka tabungan di kita. Mhm. Dan nanti juga spesialnya ketika nanti dari sekolah itu kerjasama dengan BMT Ibadur Rahman, itu ada promonya, kita akan mendapatkan buku tabungan gratis Iya, iya, iya. untuk para siswanya supaya Mhm. belajar untuk menabung. Iya. Nah, untuk keperluan-keperluan yang nantinya bisa digunakan untuk sekolah ataupun keperluan yang lain. Oke. Selain sidik apa lagi, Pak? Selain sini tadi si berkah, Si berkah apa? simpanan berkah, Mhm. artinya kalau di bank itu namanya deposito. Nah, Mhm. simpanan berjangka ini fungsinya adalah ketika Mhm. orang pengen investasi untuk jangka pendek, bisa 3 Mhm. atau 12 bulan. Mhm. Ini nanti prinsipnya adalah bagi hasil yang akan Mhm. dibagikan setiap bulannya dalam bentuk bagi hasil yang masuk ke simpanan Mhm. anggota itu di simpanan Simadu, nantinya nyambungnya Mhm. ke Simadu, yaitu simpanan Manu Suka, karena Simadu ini adalah rekening, segala rekening. Mhm. Jadi nanti ketika ada orang yang pakai simpanan si berkah, nanti untuk bagi hasilnya masuk ke Simadu. Mhm. Nah, untuk masuk ke Simadu, dan Simadu ini nanti bisa diambil kapan saja, Mhm. semau kita di mana saja, Mhm. karena kita juga memfasilitasi jemput bola. Jadi ketika para anggota sedang disibukkan di aktivitas Mhm. di pasar, di tempat kerja ataupun yang lainnya Mhm. yang memang tidak bisa ke kantor, Mhm. maka tugas lapangan kami siap Mhm. membantu untuk mengantarkan Mhm. uang yang nantinya ingin diambil. Oke, Itu itu juga bagian mhm. dari keistimewaan dan unggulan kita Mhm. untuk benar-benar melayani Mhm. anggota sampai ke penjuru manapun yang memang itu batasan wilayah Mhm. tempat kerja kita. Iya, iya, iya. Oke, setelah si berkah masih ada? Ada. Apa lagi? Untuk simpanan ada, yaitu simpanan umroh. Mhm. Kita juga ada simpanan umroh, walaupun ini masih Mhm. pandemi ini yang memang KSPPS. anggota kita Mhm. yang sudah pengen daftar umroh Mhm. terhambat karena pandemi Mhm. itu juga banyak. Mhm. Jadi untuk simpanan umroh pun juga kita melayani, Mhm. dan kita pun juga nanti kerjasama dengan biro-biro yang terpercaya di Sukabumi yang nantinya bisa menjembatani untuk pemberangkatan ke tanah suci. Oke. Jadi, Mhm. simpanan umroh. Ya, banyak banget Pak Arika ya produknya ya. Ada lebih- Apa tuh? lebih bagasnya lebih keren Mhm. lagi, yaitu penyertaan modal, Penyertaan modal. investasi nanti untuk jangka panjang. Oke. Dan nanti itu Ya. di kerjasamanya Mhm. di 2 tahun tidak boleh diambil. Oh, artinya ada Nanti setiap bulannya akan mendapat bagi hasil. iya, artinya ada limit waktu yang ditentukan sepakati ya. Simpanan saja udah ada 6 tadi ya. Ada 6. Sekarang ini ke pembiayaan karena ini Pak Anjas juga standby di sini bukan operator sebetulnya. Lagi ngintip. Ngintip saya menyampaikan masalah prosedur pembiayaan gitu ya. Oke, satu lagi sebelum nanti saya ke Bu Haji Iti lagi nih. Masalah pembiayaan nih. Apa saja yang bisa di-cover oleh KSPPS BMT Ibadur Rahman di saat masyarakat atau anggota yang baru ataupun yang udah menjadi anggota, mungkin kalau yang udah menjadi anggota terbiasa ya, udah biasa. Ini yang baru nih untuk mengajukan entah itu pembiayaan ataupun mereka mau melakukan proses simpanan gitu, Pak. Seperti apa nih? Ya, untuk pembiayaan, Pembiayaan, yang hmm. sudah kita jalankan, Mhm. baik semua ini kita menyambut baik ya. Mhm. Kita ada anggota-anggota Mhm. yang ingin bergabung dengan BMT Ibadur Rahman Mhm. dan juga membutuhkan dana dari kita. Mhm. Insya Allah kita pun juga siap memfasilitasi. Nah, Pak Anjas siap difasilitasi Pak Anjas ya. Mitra lama Mhm. ataupun Yang baru ya. anggota lama ataupun anggota baru, Mhm. kita siap melayani. Justru anggota baru ini harapannya juga bisa lebih kenal dengan BMT Mhm. dan semoga nantinya kedepannya masyarakat Sukabumi ini lebih familiar Mhm. dengan BMT Ibadur Rahman ini. Amin. Kalau jenis pembiayaan ada kategorinya nggak, Pak? Kalau untuk pembiayaan, Pembiayaan. kita itu Apa bersifat umum? konsumtif, Oh ya, konsumtif sama usaha. Nah, Mhm. makanya kita di usaha karena memang tadi yang disampaikan oleh direktur Mhm. bahwa kita menjembatani untuk pembiayaan mikro ya. Mhm. Jadi memang untuk pelaku-pelaku usaha memang kita lebih prioritaskan, namun tidak menutup juga Mhm. jika memang ada untuk kepentingan pribadi. Oke. Itu juga kita
Iya, kalau nilai maksimal pinjaman, nilai minimal maksimal lah berapa dari pengajuan misalkan untuk usaha kecil menengah ini Pak? Untuk Minimalnya bisa 1, 2, 3 juta bisa. ya berarti kalau 100.000 nggak usah Bang. Kalau Abang cepet maka saya yang nyemlahnya gitunya ke Anik. Kita di angka ratusan juta juga bisa. Oh sesuai mungkin nanti syarat yang ini ya. Nanti kalau memang di angka 100 juta ke atas itu kita memang harus benar-benar selektif. Ya. Karena memang tujuan kita kan lebih banyaknya ke mikro ya. Bisnisnya kita kan ke mikro, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk di kelas 100 juta ke atas kita pun juga membiayai. Oke. Sampai saat ini mitra kita pun juga ada. Iya, berarti ini tidak menjadi kendala lah kalau besaran pinjaman ataupun pembiayaan yang dibutuhkan gitu ya. Masih ada Pak tadi selain usaha mikro yang didanai oleh KSPPS BMT Ibadur Rahman? Kita ini sedang ada produk unggulan. Apa tuh Pak Arika? Gade emas. Kita Pak Anjas mau gade? unggulan di Gade Emas. Mas Anik. Tapi Ya. emasnya ini Hmm. bukan perhiasan ya, Hah? tapi lebih ke LM. Elem apa? Logam mulia. Oh iya. Yang lagi tren ya. Nah, Iya. kita kan juga Hah? EOA ya. Mhm. Kita juga memasarkan EOA dan juga jenis-jenis yang lain kayak UBS dan lain sebagainya itu kita bisa. Yang jelas nanti dalam bentuk gadenya adalah logam mulia. Gade logam mulia. Jadi nanti untuk informasi lebih detail mungkin si anggota nasabah bisa langsung konsul lah atau bertanya ke KSPPS BMT Ibadur Rahman. Emas kita bisa juga cicil emas. Cicil emas bisa. Bisa. Ini produk unggulan kita juga yang sedang kita Ya. kembangkan di Sukabumi. Ya, misalnya saya ini Mulai butuh dari yang harga berapa tuh yang termurah? Yang kemarin? termurah kita itu kalau EOA 0,025 gram itu setara aja kurang lebih 36.000. Jadi dulu ketika orang beli emas kan kesannya emas itu untuk orang kaya. ya. Kalau sekarang kita bisa beli emas dengan harga yang paling kecil 36.000. 0,025. Itunya apa? Apanya? Gramnya. Oh iya. Bisa ada kepingan kecil dalam bentuk bulat ya. Itu harganya 36 ribuan. 36 ribuan. Harga update terus. Betul. Tapi kurang lebihnya di harga itulah. Oke, itu yang lagi tren ya, yang lagi unggulan. Yang Oke. paling kecilnya. Yang paling gede kalau untuk EWA itu di 10 gram. Oke. Gade logam mulia. Saya masih pembiayaan nih. Masih ada Pak pembiayaan lain yang selama ini di cover oleh BMT Ibadur Rahman? Ya ketika ada orang yang butuh jasa pendidikan ya biaya pendidikan baik itu sekolah, kuliah, ataupun pernikahan untuk sewa tenda dan lain sebagainya kita pun juga bisa. Cover ya. Oke. Termasuk mungkin kalau saya punya proyek nih misalkan, saya butuh modal nih, bisa ya? Bisa. Oke, Pak Anjas cari proyeknya Pak Anjas ya. Ada BMT Ibadur Rahman nanti ya. Tenang Pak Anjas. Kalau itu kan mungkin tidak berbicara tenor ya. Kalau pembiayaan yang sifatnya misalkan, oh saya perlu nih 100 juta buat pembiayaan satu pekerjaan gitu. Itu berapa lama itu biasanya BMT memberikan toleransi? Dan sudah itu biasanya kalau proyek kan mereka mengajukan jangka pendek biasanya. 6 bulan, 3 bulan, apa setahun itu? Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Pokoknya di bawah setahun ya biasanya. Kalau Oke. biasanya proyek kan jangka pendek ya. Ya. Tapi kalau nanti untuk yang biasa, angsuran biasa, 1 tahun, 2 tahun, maksimal kita 3 tahun bisa. Oke, siap. Pak Rika, terima kasih atas pemaparan produk dan juga tadi beberapa keunggulan yang diberikan oleh KSPPS BMT Ibadur Rahman kepada para nasabah ataupun juga kepada para anggotanya. Yang lagi tren tadi tentang ataupun bukan program sih, layanan Gade logam mulia ya. Ini yang lagi tren dan mungkin tidak semua lembaga pembiayaan ataupun lembaga perbankan memainkan ini nih, segmen ini ya. Karena ini juga harus memiliki ketelitian dan hal-hal yang memang dipahami oleh masyarakat. Saya ke Bu Haji Iti lagi nih. Tadi kan saya lebih berbicara ke BMT Ibadur Rahmannya ini. 2003 sampai 2021 berarti ini sudah cukup lama Bu ya, 18 tahun lah. 8 berapa? 2003 18 tahun lah. BMT mengabdi memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM Bu. Yang saya tanyakan sudah berapa ribu Bu jumlah anggota BMT sampai saat ini? Kalau sampai saat ini karena kalau dulu kita tuh kan karena udah lama jadi ada beberapa kebijakan ya dari pemerintah. Kalau dulu BMT ini sebelum menginduk badan hukumnya koperasi itu kita banyak sekali sampai hampir 10 ribuan ya, 10 ribu anggota. Tapi karena seiring waktu
itu terjadi ada penyaringan seperti disaring ya. Jadi mana anggota aktif, anggota ada anggota aktif, ada anggota nggak pasif aktif. ya. Nah ini ada kurang lebih kalau yang penuh tuh sekitar berapa ya? Ada 1.000 lebih ya. Lebih ya. Ya, kan ini berbicara kepercayaan publik Bu ya, kepercayaan masyarakat Itu terhadap mungkin BMT. kalau dikali rekening mah ya, itu mungkin 4.000-an lah. 4.000-an itu 4.000-an. yang masih aktif. Hanya nanti ada yang anggota sudah penuh, ada anggota yang sedang proses menjadi anggota penuh. Oke, Bu, selama ini yang dilakukan oleh BMT Ibadur Rahman terhadap para nasabah, artinya dilakukan pembinaannya. Jadi artinya misalkan saya nasabah nih Bu, saya pernah mengajukan pinjaman, buka usaha, kemudian saya sukses atau misalnya sebaliknya saya stuck gitu kan. Adakah upaya-upaya pembinaan dari BMT Ibadur Rahman yang dilakukan sejauh ini Bu? Kita ada dan kita sedang berusaha terus memperbaikinya. Bagaimana kita bukan hanya melayani finansial, tapi ada pelayanan non finansial. Itu diantaranya bagaimana kita pendampingan baik di manajemen usaha maupun di pemasaran, dan itu masih perlu kita sedang terus perbaiki karena yang kita inginkan sesuai dengan misi awal dari berdirinya BMT itu yaitu menjadi lembaga keuangan alternatif terbaik untuk masyarakat supaya terhindar dari rentenir, awalnya seperti itu. Karena banyak sekali masyarakat yang terbelit rentenir sehingga mereka semakin lama semakin miskin. Nah, sedangkan BMT menginginkan masyarakat itu terbantu terus menguat perekonomiannya. Jadi ada banyak dari anggota kita yang tadinya misalnya hanya pedagang asongan biasa, terus atau yang ngampar buka lapak sampai punya kios, satu kios, tadinya sewa memiliki 1, 2, 3 bahkan punya rumah, punya mobil, udah gede, beralihlah ke bank karena pinjamannya kan udah besar banget. Dan mereka ada yang sekarang justru jadi hanya nyimpen aja di BMT, hanya simpanan. Dan itu membantu. Misalnya ada simpanan yang tadi Pak Arika bilang itu namanya simpanan investasi ya namanya. Itu 100 juta itu bisa membantu kurang lebih minimalnya ke 10 orang. Anggota yang pembiayaan. Iya, pembiayaan. Jadi kalau seseorang menyimpan dananya di 1M di BMT itu keberkahannya luar biasa. Karena apa? Tersalurkan ke masyarakat mikro, dan mereka inilah yang sebetulnya penopang ekonomi negara tuh yang ini sebetulnya. Dan itu makanya kenapa ada yang mereka itu menyimpan di kita sekian M misalnya gitu ya, dari udah belasan tahun dan berkah. Insya Allah saya nanti 5M Bu ke Pak Arika mau itu ditunggu sekali. 5M nanti, ya. Prokes maksudnya 5M prokes. Nah itu mudah-mudahan ya berkah. Amin. Oke, berarti sampai saat ini BMT tidak melepaskan, artinya walaupun anggota itu pasif tapi tetap pembinaan silaturahim itu tetap dijalin Bu ya, karena ini sifatnya keanggotaan kan ya. Oke. Selain itu Bu, ada yang ingin saya tanyakan juga ini. Kan dulu BMT itu orang kan mengenalnya apa sih BMT gitu kan, tadi dijelaskan Baitul Mal wa Tamwil. Sekarang juga banyak orang yang menafsirkan sama dengan bank. Ternyata kan beda. Setelah tadi Pak Agus menyampaikan, Pak Rika menyampaikan, dari produknya aja udah berbeda gitu kan. Yang saya tanyakan Bu, BMT Ibadur Rahman sampai saat ini dari 2003 nih sudah punya berapa cabang Bu? Baru sedikit ya, insya Allah kami ingin nambah lagi, baru 3 cabang. Di mana saja Bu itu Bu? Ya di kota nih, di Surat Kencana, di Lembur situ, dan di Pangleseran. Nah, untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat atau kepada calon anggota, apakah ada program untuk penambahan misalkan di Cicurug, di Surade, di tiap-tiap kecamatan kalau bisa Bu? Insya Allah ada, insya Allah ada, dan kita ya harus menyiapkan SDM-nya. Sekarang pun kita sedang menggodok ya, untuk bisa menambah pelayanan. Karena prinsip kita
semakin banyak kita melayani, maka insya Allah keberkahan akan kita Amin, dapatkan ya untuk Iya. semuanya. Ya misalkan kantor kas Ujung Genteng gitu kan ada gitu kan, kantor kas Surade gitu Bu. Jadi tiap-tiap kecamatan ya, jadi orang ataupun masyarakat tidak harus datang ke kota Sukabumi, ke apa namanya cabang-cabang yang Ya. terpusat di kota. Insya Allah. Oh iya Bu, untuk alamat sendiri, alamat pusat di mana ya Bu? BMT Alamat Ibadah Rahman. pusat di Jalan Surya Kencana nomor 50 Tepatnya itu di di depan Dinkes ya. Saya Dinkes, agak ya. mundur dikit ya. Agak mundur dikit. Iya, Jadi oke. depan ini ya YB. YB. Kalau cabang Bu yang di bawah itu alamatnya di mana? Yang di Lembur Situ. Lembur Situ itu depan terminal Lembur Situ. Di Jalan Pelabuhan 2 kilometer 8. Iya, iya. Nomornya itu mah nggak Pokoknya ada. patokannya Lembur Situ lah ya Bu ya. Iya. Terminal ya. Tadi saya yang menarik ini juga mungkin masukan buat Ibu Direktur nih. Untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa dihadirkan tadi para anggota yang sudah sukses. Oh iya. Biar nanti berbagi cerita gitu kan. Nanti kalau kita berbicara misalkan, oh saya ini nasabah BMT ataupun anggota BMT dari tahun 2003 dari pertama gitu kan. Jadi dia bisa Bahkan ada bercerita. yang udah jadi miliarder. Sekarang? Iya. Ya mudah-mudahan lah kita juga yang Mudah-mudahan talkshow bisa jadi dihad- miliarder. Mudah-mudahan Ya. bisa dihadirkan. Ya minimal nanti pertemuan kedua adalah yang dihadirkan gitu kan, Iya. dari baik dari pelaku usaha kecil menengah ataupun juga dari pengusaha lokal yang sudah sukses setelah bergabung dengan BMT Ibadur Rahman. Bu, tak terasa 1 jam itu Bu. Sekarang kita sudah memasuki menit 51 Bu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Karena masih ada banyak pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan. Tapi saya akan coba keep dulu sebagian. Saya kembali ke Pak Agus nih. Karena Pak Agus ini sebagai penasehat Dewan Syariah. Ya ini yang anggaplah saya lagi kuliah nih semester akhir di sore hari ini dengan Pak Agus ya. Ya. Ini Pak Agus, kita berbicara masalah tadi lah, bagi hasil ataupun akad-akad yang secara Islami itu memang dianjurkan harus seperti itu. Ini lebih ke prak-prakan apalah gitu kan, berbicara aplikasinya ataupun berbicara apa namanya kalau sudah itu ya prak-prakana lah gitunya. Misalkan gini Pak, akad mudorobah ataupun wadiah ataupun juga akad pinjaman lainnya, itu seperti apa sih BMT memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa yang kita lakukan bukan seperti konvensional loh gitu kan, yang hanya tanda tangan tanpa dijelaskan maksud dan tujuannya itu apa isinya gitu kan. Kalau secara syariah sendiri seperti apa nih Pak sebetulnya konsep syariah yang dilakukan oleh BMT terhadap nasabah pada saat melakukan proses pembiayaan Pak? Baik, terima kasih Pak Isma. Bahwa BMT Ibadur Rahman selain lembaga bisnis, misi dakwah. Dimana dakwah itu kan menyampaikan. Ya. Memang kita dakwahnya dalam bidang ekonomi syariah. Bagaimana kita mengenalkan sistem ekonomi syariah kepada para anggota kita. Tentu saja itu ada beberapa tahap ya. Ya. Ketika mereka datang ke kantor bisa dilayani oleh customer service. Ketika di lapangan bisa bertemu dengan petugas kita di lapangan. Dan ketika mengajukan pembiayaan ada proses survei. Jadi proses pertemuan antara calon anggota dengan pihak BMT Ibadur Rahman itu selalu ada penjelasan tentang sistem ekonomi syariah. Hanya saja bagian yang perlu dijelaskan bahwa prinsipnya itu secara umum bahwasanya perbedaan antara konvensional dan syariah adanya sistem bunga dan sistem bagi hasil. Itu yang saya tadi masukkan Pak. Iya, tapi sesungguhnya bagi hasil itu bukan satu-satunya produk syariah. Jadi di syariah itu, kalau berbicara bagi hasil, di sana akadnya mudorobah dengan musyarakah. Jadi itu, jadi bedanya. Ketika sistemnya mudorobah, di sana ada kerjasama antara BMT dengan pelaku usaha. Di mana pelaku usaha itu tidak mempunyai modal, hanya modal keahlian profesional. Yeah. Nah, tetapi ketika berbicara bagi hasil dengan sistem musyarakah, berarti ada pencampuran modal. Jadi seorang anggota yang sudah memiliki warung, ya, kekurangan modal, maka mengajukan kepada BMT, itu akannya bisa musyarakah dan juga bisa murabahah. Kalau merubah itu jual beli. Ya, oke. Pak Gus, kalau misalkan dalam hukum syariah nih, misalkan si anggota ataupun si nasabah ini mengalami keterpurukan, Pak, ya. Nah, saya bisa testimoni deh, karena saya juga sebagai salah satu mungkin anggota entah pasif entah aktif, saya nggak tahu nih datanya nih ya. Tapi saya jujur saja gitu kan, saya bisa bertestimoni sebetulnya. Memberikan sebuah informasi bahwa ini loh kelebihan BMT yang saya rasakan, saya bisa Pak ya. Cuman nggak fair juga kan, masa sih hostnya berbicara itu gitu kan. Tapi secara pribadi saya
bagian katakanlah sebagai nasabah BMT gitu kan. Misalkan Pak ditemukan nih nasabah BMT ataupun anggota KPPS BMT Ibadur Rahman yang mengalami keterpurukan, sementara dia masih punya utang piutang. Seperti apa Pak cara penyelesaian agar BMT tidak rugi karena ada penyertaan modal orang lain kan, ataupun yang berinvestasi. Kemudian biar si yang punya utang juga dia tidak merasa wah enak di BMT mah gitu kan, bebas. Itu gimana Pak cara penyelesaian secara syariah Pak? Ya, baik. Bahwasanya kita akan mengklasifikasikan mitra-mitra kita yang terpuruk itu karena apa? Karena memang ada yang karena kondisi sosial ekonomi, karena adanya pandemi. Ya, ntar kita bahas minggu depan Pak, nih situasi BMT ya. Buat minggu depan ini tadi cara penyelesaian saja Pak. Pada saat BMT menemukan kasus misalkan, secara syariah seperti apa sih Pak penyelesaiannya? Apakah memberikan toleransi, memberikan pembebasan gitu Pak, atau seperti apa? Ya, memang ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan, ya. Tergantung kasus tentu saja. Ya, tentu saja ketika kita akan mengidentifikasi mitra berdasarkan kasus. Jadi berdasarkan identifikasi itu proses penanganannya berbeda. Ya. Jadi kita mengenal ada collectability ya. Kalau 1, kalau 2, kalau 3, kalau 4, kalau 5. Jadi proses penanganannya berbeda. Yeah. Jadi kita nggak bisa menyamakan perlakuan kepada anggota yang telat bayar, ya, karena lihat kasusnya seperti apa. Jadi cara pendekatannya pun berbeda. Iya. Kalau kewajibannya Pak, kewajiban si nasabah itu ke BMT karena dia masih punya tunggakan, masih punya cicilan, seperti apa? Keringanan yang diberikan oleh BMT atau kebijaksanaan yang diberikan? Ya. Kewajiban yang namanya hutang itu wajib dibayar. Iya. Hanya apakah anggota itu mampu membayar atau tidak? Dalam syariah bahwa yang namanya utang kita berilah tangguh kepada mereka yang belum mampu membayar kewajibannya. Jadi kita akan memberikan penangguhan kepada mereka. Kalau seandainya misalkan akadnya 1 tahun, ternyata dalam 1 tahun itu karena ada proses pandemi, dia tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, maka kita berikan perpanjangan waktu. Ya artinya ada kemudahan, misalkan yang tadinya sebulan nyicil 1 juta, bisa karena pandemi gitu kan. Walaupun kita akan bahas sebetulnya pertemuan berikutnya sih, ya situasi BMT di tengah pandemi, apa yang dilakukan, terus strategi apa sih untuk menjaga gitu yang keberlangsungan. Dan BMT tidak menambah nilai ya, jadi harga jualnya tetap, walaupun ada perpanjangan waktu, nilainya tetap. Jadi tidak ada penambahan bagi hasil atau margin dan lain sebagainya. Ya, ini hanya kebijaksanaan pengurangan mungkin jumlah angsuran yang harusnya lakukan sekian X rupiah, ini dikurangi karena pandemi gitulah. Jadi kita ada kebijakan perpanjangan waktu, tapi tidak ada penambahan nilai. Ke Pak Arika satu lagi sebelum kita berakhir dan nanti masing-masing berikan statement closing. Oke Pak Agus, terima kasih. Jadi memang secara perbedaan ini ada cukup banyak lah ya perbedaan bagaimana sebuah konsep syariah diterapkan dalam sistem perbankan ataupun lembaga pembiayaan dengan konsep-konsep yang konvensional. Pak Arika, ini kan lebih banyak direct ke ini ya, ke nasabah ya, melakukan kunjungan. Saya pun pernah dikunjungi loh Bu Haji, ya. Cuma ngobrol doang, cuma tersuguhan gitu ya. Oke. Pak Arika, ini sefatal-fatalnya misalkan ada ini oke lah, besok aja Bang nanti untuk pertanyaan lah ya. Ya misalkan sefatal-fatalnya seorang nasabah ini dia misalkan meninggal dunia gitu kan, apa yang diberikan oleh BMT kepada nasabah yang memang tadilah meninggal dunia gitu. Ya, untuk ada yang kasus ketika meninggal dunia, dia masih punya utang lah gitu kan. Masih ada pembiayaan di tempat kita. Nah, di situ kan kita ada asuransi. Asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa itu diutamakan karena memang ketika nanti ada kondisi-kondisi khusus, qadarullah meninggal dunia, dan kita sudah melayani sampai saat ini ketika memang itu di-cover oleh asuransi, dan ketika masih jalan pembiayaan di BMT Ibadur Rahman dan meninggal, maka itu akan diajukan polisnya tuh. Yang nantinya segala bentuk pembiayaan yang ada di BMT itu lunas. Ya. Jadi si keluarga tidak menanggung. Iya, tidak menanggung. Tidak kena limpahan utang gitu ya. Iya. Benar. Berarti itu
udah dijalani oleh Sudah dijalankan. BMT ya? Iya, sudah. Oke. Sudah. Nah itu sahabat Mega Suara, jadi ini informasi penting sebetulnya ya, karena takutnya nanti pada saat kita melakukan sebuah proses pinjaman atau pembiayaan gitu, karena kita nggak tahu kan yang namanya apa takdir itu kan, tiba-tiba kita meninggal gitu kan. Ya kalau sudah ada asuransi udah nyaman lah ya, artinya apa yang menjadi beban si almarhum atau si nasabah ini udah terbebaskan. Oke, siap. Karena waktu ini yang sudah mengakhiri kebersamaan kita ya sampai pukul 17. Untuk besok kita masih ada, Bu. Ya, jadi Rabu besok kita masih Kamis besok masih ada di jam yang sama. Rabu berikutnya ya mudah-mudahan sih setiap hari Rabu rutin gitu ya. Nah, tadi Pak Arika sudah memberikan sinyal, Bu. Lanjut aja, Kang. Ya alhamdulillah lah gitu kan. Ini juga bentuk sinergi karena kita juga nanti ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan juga. Tapi kebetulan Mbak Anik juga katanya nanti pengen di jam kerja katanya. Pengen merapat mungkin nanti ke sana lah langsung. Untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman juga gitu kan ya. Seperti itu ya. Oke, dari Ibu Haji dulu deh sebagai Direktur KSPPS BMT Ibadur Rahman, di akhir podcast sore hari ini apa nih Bu yang disampaikan kepada masyarakat? Jadi menghimbau ya kepada masyarakat. Pertama untuk situasi dan kondisi saat ini di mana PPKM terus diperpanjang, Bu ya. Itu yang harus kita lakukan. Tetap kita berpikir positif bahwa ini selalu ada selalu ada hikmahnya di setiap kejadian, dan bagi yang punya usaha itu insya Allah itu terus bergerak, intinya terus bergerak dan harus berusaha mengubah cara. Jadi yang tadinya full offline sekarang coba usahanya pakai online ya. Karena yang di pasar itu kan biasanya hanya melayani yang datang, dan sekarang cobalah HP-nya itu dimanfaatkan ya untuk online. Dan silakan kita mengajak kepada seluruh masyarakat baik di Kota Sukabumi maupun kabupaten dan secara umum juga Jawa Barat itu untuk menjadi anggota kita KSPPS BMT Ibadur Rahman, karena kita punya moto bersama kita sejahtera. Merdeka. Jadi Anda mau nyimpan uang butuh biaya pembiayaan, hubungi BMT Ibadur Rahman, seperti itu mungkin ya. Endingnya. Pak Arika mungkin mau menambahkan ini terkait dengan kenasabahan ataupun produk untuk ke BMT-an, karena kita sedang di masa-masa digitalisasi, makanya kita sedang penguatan untuk keanggotaan untuk bisa bersinergi bersama-sama, baik di forum keanggotaannya kita yang sudah kita jalankan, basis online ya. Yang nantinya kita juga akan sinergi kekuatan. Jadi nanti bahasanya kan beli di tetangga sendiri. Maksudnya beli tetangga sendiri adalah di sama-sama anggota BMT Ibadur Rahman. Maksudnya kan pasti anggota ada yang punya usaha A, ada yang punya anggota usaha B dan lain sebagainya. Pastinya kan saling membutuhkan. Dan itu kita sedang menuju ke arah kekuatan di keanggotaan kita supaya nanti produk-produk usaha dan segala jenis itu akan bisa saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Satu sama lain saling menguatkan. Saling menguatkan dalam satu wadah. Terima kasih Pak Arika. Pak Agus Hermawan, tentang kesyariahan yang ada di BMT apa nih pengen sampaikan kepada masyarakat ini sebagai sebuah nilai edukasi, Pak? Ya, kebetulan sekarang sedang momentum dirgahayu. Iya. Jadi sesungguhnya yang namanya merdeka itu harus bebas dari riba. Betul, setuju. Oleh karena itu tapi tidak bebas dari hutang, Pak ya. Ya, bebas dari hutang. Indah tuh begitu hutang Pak Agus dah hidup. Kami mengajak kepada seluruh warga Sukabumi, yuk kita bersama-sama berhijrah meninggalkan ekonomi konvensional kepada ekonomi syariah. Ayo menabung di BMT Ibadur Rahman. Siap. Dan butuh penjelasan tentang kesyariahan itu bisa ke Pak Agus datang ya, ke BMT ya. Bisa konsul maksudnya Pak Agus. Insya Allah. Sambil nanti inilah sounding itu kan untuk pembiayaan itu Pak Anjas. Terima kasih Ibu Hajayati Rosmiati selaku Direktur KSPPS BMT Ibadur Rahman. Ada Pak Arika juga terima kasih atas kehadirannya Pak Agus. Insya Allah kita ketemu lagi di sepekan mendatang di acara dan juga pembahasan tentunya yang masih sama seputar ke BMT-an, terutama di sini BMT Ibadur Rahman, dan nanti kita akan coba minta kepada narasumber kita untuk menghadirkan tadi ya para pelaku UMKM yang sudah sukses bergabung bersama BMT Ibadur Rahman. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat Mega Suara dari Jalan Sarasa nomor 11 Lingkar Selatan Sukabumi. Yang bertugas saya mengucapkan selamat sore dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Nuju naon ece, kawas anu bingung gitu. Mohon, ece teh keur bingung mikiran